warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan kami dari SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ya, pada hari ini kami atas izin dari pimpinan kalian dari kepala sekolah, kami diberikan kesempatan untuk hari ini hadir bersama dengan kalian dalam rangkaian untuk sosialisasi untuk SMK Negeri 1 Toli-Toli. Mungkin adik-adik sampai hari ini mungkin memang kenal dengan SMK Negeri 1 Toli-Toli, tapi seperti apa yang ada di dalam SMK Negeri 1 Toli-Toli masih kurang lengkap informasinya. Jadi pada hari ini karena adik-adik tahu bersama bahwa tidak lama lagi kan kalian akan lulus ya dari SMP ini, dari sekolah ini, dan tentunya merupakan salah satu pilihan dari salah satu pilihan untuk SMK yang nanti kalian bisa lanjutkan adalah SMK Negeri 1 Toli-Toli. Perlu kami sampaikan bahwa SMK 1 Toli-Toli adalah merupakan SMK pusat keunggulan di Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Dan pada hari ini kami dari SMK Negeri 1 Toli-Toli lengkap dengan 7 program keahlian atau 7 jurusan yang ada di SMK 1 akan mensosialisasikan atau mempromosikan kepada kalian semua. Nanti sebentar biar waktu kita tidak terlalu rugi ya. Nanti untuk pada saat presentasi dari masing-masing program kalian akan memperkenalkan diri, dan juga barangkali ada timnya di sini nanti bapak ibunya yang akan memperkenalkan. Ya. Jadi sekali lagi adik-adik, di sini ada 7 program keahlian, dan yang akan pertama menjelaskan adalah dari program keahlian pemasaran. Ini saya perkenalkan diri dulu atau bagaimana Bapak Ibu? Nanti langsung saja boleh. Itu pada Ibu Masri kami silakan dari program keahlian pemasaran. Mana ininya kan? Ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau perkenalkan diri. Saya adalah Dita Masri Pandu, Ketua Program Keahlian Pemasaran. Program keahlian itu sama dengan jurusan ya. Kan pada umumnya masyarakat kenal itu sebutannya jurusan. Ya, sekarang program keahlian. Jadi program keahlian itu sama dengan jurusan ya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa di SMK Negeri 1 Toli adalah ada 7 program keahlian atau jurusan ya. Jadi salah satunya adalah program keahlian pemasaran ya. Program keahlian pemasaran atau jurusan pemasaran adalah merupakan salah satu jurusan atau program keahlian yang diunggulkan di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Program keahlian pemasaran adalah merupakan program keahlian yang pertama yang diunggulkan di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ya, kenapa diunggulkan? Ya. Program keahlian pemasaran adalah alhamdulillah sudah ada perusahaan yang menjamin begitu tamat atau lulus di SMK Negeri 1 Toli program keahlian pemasaran, kalian langsung diterima kerja tanpa tes, tanpa diseleksi lagi atau tanpa tes di PT MIDI Usaha Utama Indonesia Tbk atau Alfa MIDI. Jadi di program keahlian pemasaran semua pekerjaan apa saja ya yang ada pada Alfa MIDI semua dipelajari. Ya, jadi ketika kalian kerja itu tidak bingung-bingung lagi.
Ya, sudah tahu apa yang akan dikerjakan karena semuanya dipelajari pada program keahlian pemasaran. Ya, itu unggulan yang pertama. Yang kedua adalah program keahlian pemasaran begitu PKL. Semua jurusan pada SMK itu mengikuti PKL ya, semua jurusan. Khususnya pada program keahlian pemasaran pada saat PKL atau praktek kerja lapangan ya, seluruh nasional itu kalau namanya SMK semua turun PKL. Bukan hanya SMK Satu Toli-Toli ya, semua SMK itu secara nasional dia wajib mengikuti PKL. Nah, pada program keahlian pemasaran itu anak-anak biar baru PKL sudah terima gaji ya, jadi sudah digaji mereka. Itu keunggulan kedua dalam program keahlian pemasaran. Jadi kalian walaupun baru PKL sudah merasakan hasil kerja sendiri ya. Yang berikut, keunggulan yang berikut adalah berkaitan dengan program keahlian pemasaran, tentu berkaitan dengan dunia bisnis ya. Dunia bisnis dalam situasi apapun dia tidak ketinggalan zaman ya toh? Tidak ketinggalan perkembangan ya. Dalam situasi apapun bisnis tetap jalan. Coba contoh kemarin, situasi COVID saja bisnis tetap jalan. Bisnis offline tidak jalan, tetapi yang jalan adalah bisnis online. Duduk-duduk di rumah saja ya, baring-baring di kamar saja, main HP, kalian sudah bisa mendapatkan penghasilan ya. Kemudian yang berikut adalah program keahlian pemasaran itu ya tidak perlu apa ya, maaf mencari pekerjaan di mana-mana. Jadi artinya perusahaan itu sudah menunggu kalian kapan tamat ya. Jadi bukan bahwa kalian tamat begitu sibuk mencari pekerjaan di mana-mana. Kalian sudah ditunggu ya, kapan tamatnya, 1-2 hari tamat langsung ya, urus berkas langsung diterima kerja ya. Kemudian yang berikut untuk program keahlian pemasaran juga ya, programnya bukan hanya kerja di Alpamidi ya, di mana-mana saja bisa, ikut kuliah juga boleh ya, melanjutkan kuliah, kerja di mana saja, terutama pada perusahaan-perusahaan ya, swasta ya, di bank pun boleh bagian pemasaran ya. Jadi di bank itu bagian pemasaran juga sangat dibutuhkan, karena bagian pemasaran itu adalah dia yang akan mencari nasabah, karena berkembangnya bank itu adalah pada bagian pemasaran ya, mencari nasabah-nasabah ya. Jadi masuk tentara boleh, polisi boleh ya, luas ya, luas kalau dalam pada jurusan atau program keahlian pemasaran. Nah, untuk lebih lengkapnya informasi ya, informasi tentang program keahlian pemasaran bisa saja kalian dapatkan pada informasi di YouTube jurusan pemasaran, IG ya, FB ya, bisa TikTok ya, bisa informasinya bisa didapatkan di sosial media seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, berikut peralatan ya, peralatan yang ada di lab pemasaran. Jadi ada lab, itu peralatan-peralatan berarti peralatan yang mendukung ya, mendukung, memperlancar kegiatan praktek yang ada hubungan dengan kompetensi program keahlian pemasaran ya. Karena kalian lihat di Alpamidi ada, di kasir itu ada apa? Mesin kasir ya kan? Ada yang sudah pernah masuk di Alpamidi? Ada ya. Di kasir itu kan ada mesin kasir ya? Ya, semuanya itu kalian pelajari pada program keahlian pemasaran. Jadi kalian saat PKL tidak bingung
menggunakan mesin kasir. Biasanya karyawan, anak-anak PKL langsung dipercayakan untuk menggunakan mesin kasir. Ya, jadi itu gunanya lab, alat-alat praktek yang berkaitan dengan kompetensi jurusan masing-masing. Jadi jurusan lain juga ada alat-alat prakteknya yang ada hubungan dengan jurusannya. Dan kebetulan pada program keahlian pemasaran, ya, alat praktiknya yang dihubungkan terutama mesin kasir, ya. Kemudian ada pabrik mini, ya. Jadi program keahlian pemasaran juga ada pabrik mini. Jadi ada hal-hal kita membuat produk, ya. Jadi ada labnya. Kita membuat produk, kalau sebelum kita pasarkan harus kita timbang dulu, kita kemas, semuanya ada alat praktiknya. Jadi bukan hanya membuat produk, ya kalau kita membuat produk berarti berkaitan dengan PKK, karena program keahlian itu hanya terkait dengan kegiatan memasarkan baik secara offline maupun secara online, ya. Kemudian yang berikut, program keahlian pemasaran juga ada alat untuk memasarkan produk secara online, podcast, ya. Jadi ada juga masarkan secara offline foto-foto, ya, untuk ruangan untuk kita gunakan untuk foto barang yang akan kita promosikan. Jadi secara memasarkan barang secara offline juga ada, secara online melalui podcast juga ada, ya. Jadi itu barangkali dari program keahlian pemasaran, karena banyak jurusan atau program keahlian yang akan memaparkan masing-masing jurusannya. Jadi waktunya harus kita manfaatkan dengan baik, sehingga olehnya itu dari program keahlian pemasaran cukup sekian, ya. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa informasi selanjutnya bisa saja kalian lihat di brosur. Oke? Ya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Ini tegang sekali soalnya. Itu tadi dari bidang pemasaran atau dari jurusan pemasaran. Selanjutnya saya undang untuk dari program keahlian NPLB. Jadi ini jurusan yang kedua, ya. Yang tadi ada berapa jurusan? 7. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Jadi pada kesempatan yang kedua ini saya akan memperkenalkan tentang jurusan MPLB. Oke, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya selalu menggelegar Guntur Patuti. Ya, kita akan ketemu, ya. Dan mudah-mudahan. Oke. Jadi MPLB itu merupakan satu jurusan yang memang sebenarnya ini merupakan jurusan sudah lama. Ya, ini merupakan kelanjutan dari administrasi perkantoran dan juga tata kelola perkantoran. Ya. Jadi nanti kamu di sana akan diajarkan tentang menjadi seorang sekretaris junior dan juga menjadi seorang pekerja sebagai administrasi di kantor. MPLB itu kepanjangan dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, di mana keunggulannya? Yang pertama, peluang kerja luas di berbagai bidang. Jadi kamu nanti akan bekerja di bidang apa saja dalam bidang perkantoran nanti. Ya, bukan hanya melulu di di bagian sekretaris, tetapi juga sebagai administrator. Ya, kemudian juga di sana kamu akan diajarkan dapat menguasai teknologi perkantoran ataupun Word, Excel. Jadi di sana juga kami kalau berbicara tentang masalah teknologi perkantoran, berarti kami siap juga ataupun SMK itu siap dengan berbagai macam alat yang harus dipergunakan, yang memang dipergunakan khusus untuk memenuhi administrasi perkantoran itu sendiri. Nah, seperti apa? Di sana ada komputernya ada. Dan nanti kamu akan membuat surat masuk, surat keluar,
menata surat dan lain sebagainya itu menggunakan teknologi, itu juga secara konvensional. Kemudian juga di sana kamu nanti akan dilatih untuk menjadi komunikator dan dapat melayani, menjadi pelayan. Bukan pelayan seperti yang kita ketahui bersama, ada pelayan di mana itu, tapi dalam melayani dalam di kantor maksudnya ya. Kemudian cara berkomunikasi yang baik, karena nanti seorang sekretaris ataupun seorang pekerja kantoran itu nanti komunikasinya itu sangat menentukan ya. Makanya kamu nanti di sana juga akan diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan para pelanggan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada PKL ya, PKL di dunia usaha dan dunia industri. Jadi kamu akan ditempatkan di kantor-kantor baik itu di dunia usaha ataupun di dunia industri, serta nanti bisa kerja ataupun lanjut kuliah. Jadi bukan berarti hanya begitu selesai langsung kerja, dan juga masih juga bisa juga kamu untuk melanjutkan kuliah dan jurusan apa saja boleh. Kemudian juga bisa juga langsung mencari pekerjaan. Nah, jadi itu keunggulannya. Kemudian fasilitas daripada MPLBI ini, fasilitas ini merupakan penunjang ya, penunjang daripada pekerjaan ataupun yang akan kamu pelajari di MPLBI sendiri. Yang pertama lab komputer ya, kebetulan saya ini sebagai kepala lab di MPLBI dipercayakan oleh sekolah. Kemudian di situ ada lab komputernya dan setiap siswa itu bisa mengoperasionalkan komputernya satu orang satu ya. Jadi sendiri-sendiri ya. Oke, karena komputer itu disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Kemudian peralatan yang lain dan perlengkapan praktek, dan juga guru yang berpengalaman dan sertifikasi. Jadi rata-rata guru di MPLB itu mereka yang sudah ahlinya di situ dan sudah sertifikasi. Kemudian peluang kerja, ada peluang kerja nanti sebagai staf administrasi, ya. Kemudian juga sebagai resepsionis, sebagai sekretaris, customer service, dan juga bisa berwirausaha atau bisnis dan administrasi, percetakan dan lain-lain. Serta bidang lainnya itu serta dapat melanjutkan kuliah manajemen administrasi bisnis dan lain-lain. Jadi ini keunggulan daripada MPLB. Nanti kalau kamu berminat, silakan masuk saja ke SMK Negeri 1 Totoli, karena hanya di SMK Negeri 1 Totoli yang ada jurusan MPLB itu. Ya? Sudah paham ya? Ya, demikian saya yang disampaikan pada hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan kalau kamu berkeinginan, silakan buka saja itu di Google ada, YouTube ada, ya, untuk lebih mempermantap pemahaman kamu tentang MPLB itu sendiri. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari jurusan MPLB. Jadi kalau MPLB itu sekilas jadi tentang perkantoran ya. Jadi bagaimana nanti hidup di kantor. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah melihat kantor, ya, mendengarkan penjelasan tentang perkantoran, kita akan mendengarkan lagi penjelasan tentang keuangan, ya. Jadi akan dilanjutkan oleh jurusan akuntansi, ya. Untuk itu kepada Ibu Ketua Jurusan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua masih semangat ya? Ya. Perkenalkan, nama Ibu Rahmawati. Di sini Ibu sebagai Ketua Program Keahlian Akuntansi. Ya. Baik, perlu kalian ketahui bahwa hampir di setiap sektor, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta, pasti membutuhkan tenaga di bidang keuangan, ya. Kalau instansi pemerintah, misalnya kantor-kantor, ya, kantor-kantor sendiri yang ada di Toli, baik itu rumah sakit juga salah satu ya, instansi pemerintah, ya. Kalau swasta itu contohnya kayak hotel, restoran maupun toko-toko. Nah, itu semua membutuhkan bidang keuangan, ya. Nah, dengan memiliki jurusan akuntansi, berarti kalian langkah cepat untuk terjun ke dunia usaha, ya, baik itu
pemerintahan maupun swasta. Ya, lanjut ya. Di akuntansi itu kalian selain mempelajari tentang keuangan, kalian juga diajarkan bagaimana mengurus keuangan dengan baik ya. Di sini akuntansi kan luas ya. Jadi selain mempelajari tentang keuangan, kalian juga diajarkan bagaimana caranya membuat laporan keuangan sampai mengikuti sistem prosedur akuntansinya. Nah, lulusan akuntansi bisa bekerja di mana saja. Nah ini, akuntansi bisa bekerja sebagai staf administrasi keuangan. Nah, di staf administrasi keuangan itu kalian tugasnya mencatat transaksi yang terjadi suatu perusahaan ya. Terus sebagai akuntansi junior, sebagai kasir dan staf perpajakan, sebagai staf penggajian, staf penagihan. Kalau staf penagihan misalnya saya biasa itu menagih ya. Kalau staf kuda kalian biasa biasanya untuk mengolah barang-barang yang kayak keluar masuknya kuda. Jadi dalam akuntansi itu selain kalian bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan yang lebih tinggi, kalian juga bisa langsung bekerja ya. Salah satunya ini ada banyak perusahaan yang membutuhkan dalam akuntansi, karena kalian harus tahu setiap perusahaan pasti ada bagian keuangannya ya. Nah, ada pun fasilitas yang ada pada akuntansi yaitu ruang praktek komputer yang full AC, terus lembar kerja manual. Lembar kerja manual di sini apabila anak berada di dalam kelas, kami sudah menyiapkan semacam format yang kalian kerjakan, ya. Terus bank mini sebagai tempat praktek kalian, ada tempat ini dan peralatan dan perlengkapan lainnya. Nah ini adalah salah satu ruang praktek yang ada di jurusan akuntansi ya. Silakan dilihat salah satu ruang praktek yang ada di akuntansi. Mungkin kalau kamu mau lihat ini mereka bekerja itu seperti pegawai bank yang mengurus tentang keuangan. Oke, saya ibu menunggu ya kalian untuk memilih jurusan akuntansi ya. Dan banyak macam sedikit tentang jurusan akuntansi. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk Ibu Mawati. Tadi sudah memberikan gambaran adik-adik untuk jurusan keuangan atau akuntansi. Nah, kalau tadi kita membahas pelatihan ke depan semua, adik-adik suka jalan-jalan nggak? Nah, suka mengunjungi objek wisata? Nah, suka berpetualang gitu ya? Suka naik bus? Ada bus di depan besar sekali ya? Kita naik tadi ya. Nah di SMK 1 kita juga punya namanya jurusan usaha layanan pariwisata. Jadi jurusan ini jurusan yang kita harus jalan-jalan, kita harus berpetualang, kita adventure ya. Baik untuk itu, selanjutnya kami persilakan untuk jurusan usaha layanan pariwisata. Di sini tertulis jurusan yang paling keren. Kita lihat dulu ya, seperti apa itu kerennya jurusan ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berikan semangat dulu. Kalau saya katakan hello, kalian jawab hai. Sebaliknya, kalau saya katakan hai, kalian jawab halo. Oke, siap? Siap. Halo. Nama saya Rizna Jabar Karim, SPD. Kebetulan diberikan tanggung jawab sebagai Ketua
program keahlian ULP. Ya, iya. Jadi ketua program keahlian atau lebih dikenal itu jurusan. Ya, oke. Jadi lebih mudah dibilang jurusan ULP, MPLB, pemasaran, TJKT, kemudian kesehatan, itu 7 jurusan yang ada di SMK 1 Tuli-Tuli. Baik, kalau saya katakan jurusan yang paling keren adalah ULP. Apa itu ULP? Usaha Layanan Pariwisata. Kalau sudah berbicara pariwisata, tentu ini kenapa di sini ada slide pertama, ada pesawat. Ya, memang di ruang jurusan itu ada, walaupun itu hanya miniatur pesawat, ya salah satu transportasi yang digunakan kalau mau jalan-jalan, tentu salah satu transportasinya adalah pesawat. Kalau misalnya dari Toli-Toli ke Palu yang mau naik pesawat silakan ya. Kemudian salah satu transportasi, slide pertama saya tampilkan dulu. Kami juga di situ ada yang namanya apa? Kopor, ya itu salah satu fasilitas yang ada yang berkaitan dengan pembelajaran di usaha layanan pariwisata. Kenapa? Ada namanya transfer in. Bagaimana kalian mengetahui bagaimana proses mengantar atau menjemput wisatawan? Bukan cuma wisatawan, misalnya teman-teman kalian, wisatawan itu kan ada wisatawan domestik, wisatawan dalam negeri atau di kota sendiri, ya. Kemudian internasional dari luar, misalnya atau domestik itu misalnya dari kota lain. Itu semua yang dikatakan transfer in. Bagaimana proses menjemput wisatawan di bandara, di pelabuhan, di terminal, itu semua yang nanti kalian pelajari di jurusan usaha layanan pariwisata. Kemudian selain itu, kami juga punya ruangan lab komputer. Kenapa? Jadi ada lab komputer itu karena di situ kalian akan belajar bagaimana mengoperasikan komputer, membuat paket tour. Kalau mau jalan-jalan kemana tentu harus buat paket tour dulu. Kalau mau ke Laos bikin 1 hari, paket tour 1 hari ya bikin programnya. Apa semua yang dilakukan itu. Disinilah kalian akan pelajari pelajaran dalam program keahlian ULP. Slide keduanya Pak. Ya, peluang kerja yang kalian akan yang terbuka untuk jurusan ya yang di program keahlian ULP, di mana tentu yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Ya, tentu yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Misalnya kalau kalian bekerja di tour and travel. Apa itu tour and travel? Ketika kalian menyusun paket tour, mau jalan-jalan, mau kemana, buat dulu brosur, kemudian dijual paket tour. Disitulah sudah menghasilkan uang. Kalau kita sudah kerja, walaupun misalnya tidak melanjutkan ketika lulus dari SMK, dari jurusan ULP, boleh kalian bekerja di salah satu, misalnya ada tour and travel. Di situ kalian bisa menyusun paket tour, kemudian menjual paket tour, jual ke teman-teman, ke keluarga, ya paket tour berapa hari, 1 hari atau lebih dari 1 hari, silakan jalan-jalan. Berarti ketika kalian sudah menjual paket tour, berarti sudah menghasilkan uang. Kemudian ada satu yang membuat kenapa siswa takut memilih jurusan ULP. Ini yang biasa. Kenapa? Karena takut dengan bahasa Inggris. Katanya kalau sudah pariwisata bahasa Inggris. Padahal itu bukan salah satu yang wajib. Kenapa? Kalau kita memandu itu bukan cuma bahasa Inggris, bahasa daerah pun bisa, bahasa Bugis pun bisa. Kalau wisatawan itu orang dari Makassar sana atau orang Bugis, ya pandulah dengan bahasa Bugis. Jadi bukan dengan bahasa Inggris. Kemudian dari mana saja ya tentu dengan bahasa Indonesia. Kecuali kalau dari luar negeri, yang boleh kita pandulah dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang. Ya salah satu mata pelajaran dari jurusan ULP kalau kalian mau pelajari Takashima, apa itu bahasa Jepang? Itu adalah bahasa Jepang. Ya, hanya di ULP kalian bisa mempelajari bahasa Jepang. Di situ salah satu ya. Kemudian bahasa Mandarin, bahasa asing lain, tapi
kami belum ada hanya salah satu mata pelajaran yang diberikan. Jadi janganlah takut memilih jurusan ULP karena pengaruh dari tidak tahu berbahasa Inggris. Tapi kalau kalian tahu bahasa Inggris, maka menjadi seorang pemandu luar biasa gaji yang kalian dapatkan. Karena menjadi seorang pemandu itu luar biasa mahal dibayar. Ya, kalian sudah lulus, baik masih sedang sekolah ataupun sudah lulus dari jurusan ULP, menjadi seorang pemandu itu sangat luar biasa mahal bayarnya. Tapi bukan berarti masuk di jurusan ULP ya harus tahu bahasa Inggris. Tidak, semua jurusan harus tahu bahasa Inggris. Tidak ada masuk SMK itu tidak bisa bahasa Inggris. Karena kalau kalian punya kelebihan untuk berbahasa Inggris, maka suatu luar biasa keterampilan yang kau dapatkan. Apalagi di SMK 1, SMK pusat keunggulan. Lebih banyak bahasa yang kau tahu lebih bagus itu. Semua jurusan tanpa terkecuali. Jadi lalu ada satu, kami punya bis sekolah. Hanya di SMK 1 Toli-Toli yang punya bis sekolah. Ya, dari seluruh kabupaten Toli-Toli hanya SMK 1 Toli-Toli. Kenapa ada bis sekolah itu? Karena ada jurusan usaha layanan pariwisata. Dan terbesar, terbanyak seatnya itu atau jumlah kursi itu sebanyak 29 seat atau 29 kursi. Tepuk tangan bagi semuanya. Ya, itulah SMK Negeri 1 sebagai SMK Pusat Keunggulan. Terima kasih, itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya informasi-informasi boleh nanti ditanyakan kepada lewat kami. Saya lupa nanti lewat kesiswaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi nanti ditunggu ya. Pokoknya saya tahu nanti ditunggu di SMK. Ya. Baik. Selanjutnya adik-adik suka operasikan komputer enggak? Suka ya? Suka mengoperasikan komputer ya? Kalau di HP jaringannya terganggu, itu tinggalkan ya. Kita akan dengar sebentar Bapak komputer, jaringan seperti apa kita dengar. Baik, saya undang untuk program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. TJKT. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi. Oke, masih sehat toh? Sehat semua toh? Masih semangat? Kalau saya bilang kita ya Bu ya. Kalau saya bilang kalian jawab kalau saya bilang Oke? Kita coba dulu nih, coba. 1, 2, 3. Tidak semangat. Nah, tadi baru dicoba. Ini udah sebelum ya. Saya biasa dipanggil Ibu Ros. Jadi ini teman-teman saya, guru-guru, bapak guru biasa panggil saya Ibu Ros. Di SMK Negeri 1 Toli saya dipercayakan sama kepala sekolah untuk menjadi ketua program keahlian TJKT. Apa TJKT? TJKT itu adalah singkatan dari Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Jadi teknik D jaringan, K komputer, T-nya telekomunikasi. Kalau dari itu berarti kita tahu bahwa jurusan ini mempelajari tentang jaringan, komputer, dan telekomunikasi. Ya, satu-satunya jurusan teknik yang ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu hanyalah jurusan TJKT. Baik. Di TJKT biasanya anak-anak kalau memilih jurusan TJKT, pikiran di awalnya itu bahwa masuk TJKT kita akan belajar mengetik. Kita tidak belajar mengetik. Kalau Anda belajar mengetik itu masuknya ke perkantoran di SLB. Tapi kalau kita mau masuk di TJKT, maka yang akan kalian pelajari adalah bagaimana merakit komputer
bagaimana membuat jaringan, bagaimana jaringan yang tadinya di suatu ruangan itu tidak ada jaringan, bagaimana jadi ada jaringan. Jaringan apa? Bukan jaringan jemuran ya, tapi jaringan internet. Ya, bagaimana internet itu bisa ada di HP-nya kamu, bagaimana internet itu bisa ada di komputer, ya, bagaimana kalian bisa menelusuri dunia maya. Dalam 1 jam kamu sudah bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Perang Iran dengan Amerika, kalau tidak ada jaringan internet, kamu tidak akan tahu ternyata sudah ada perang dunia ketiga di Iran dengan Amerika sudah perang. Ya toh? Karena ada apa? Ada jaringan internet. Orang-orang mana yang dicari untuk itu adalah orang-orang yang berkarir di bidang TJKT. Baik, kalian setelah lulus nanti tentu akan dipikirkan, saya nanti mau kemana, cita-cita saya nanti mau jadi apa, ya saya akan berkarir kemana nanti, ya toh? Nah, saya tawarkan kepada anda solusinya kepada anak-anakku semua. Salah satunya adalah masuk ke jurusan TJKT. Kenapa harus masuk ke jurusan TJKT SMK Negeri 1 Toli-Toli? Pertama, kalian akan diberi fasilitas ini, ruang praktek yang nyaman dan full AC. Ini full AC. Ya? Ini yang ini ada tiga lab ini dipakai oleh orang-orang TJKT untuk praktek di situ oleh anak-anak TJKT. Ini kemudian tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya dan tersertifikasi. Jadi kami ada beberapa tenaga pengajar yang memang kompeten di bidang TJKT dan tersertifikasi. Saya kasih contoh, di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu ada 7 jurusan, ya. Tapi pembelajaran mereka secara digital tidak akan bisa berlangsung karena di SMK 1 Toli-Toli sudah menggunakan pembelajaran berbasis digital, teknologi, berbasis jaringan, ya. Jadi pembelajaran mereka tidak akan berjalan kalau jaringan putus. Siapa yang dicari? Orang TJKT. Ada Pak Nur di situ, ada Pak Muhammad di situ. Nah, orang TJKT dicari lagi supaya pembelajaran jaringan, pembelajaran digital bisa berjalan dengan baik. Kemudian materi ajar yang sudah sesuai dengan kebutuhan industri informasi teknologi dan dunia kerja lain. Semua dunia kerja, negeri swasta, sekolah, rumah sakit, kantor, rumah-rumah saja, tidak usah rumah, kamu sendiri saja, ya. 1 jam saja tidak ada data di HP. Tahu 1 jam, 5 menit, 5 menit terputus jaringan. Sakit kepalanya. Oh, tak. Masih bisa main futsal ya? Masih bisa main futsal. Tapi pusing kok. Apalagi kalau disuruh belajar ya secara online. Mau cari data. So ada data tidak terhubung lagi jaringan. Ternyata tower bermasalah. Ya toh? Wifi tidak bisa jalan kalau tower bermasalah. Ya ada. Ya toh? Nah, dan ini sudah sesuai. Kemudian pelonggaran yang besar dan menjanjikan. Pelonggaran besar menjanjikan. Semua lini, semua bagian kalian bisa masuk. Di rumah sakit, di perbankan, di sekolah, di kantor pemerintah, di industri negeri, di industri swasta, di mana-mana. Bahkan di rumah sendiri pun. Ya, kalian bisa bangun dunia kerja sendiri. Ya, kalian bisa menjadi seorang afiliator, kalian bisa menjual online, ya toh? Karena ada jaringan. Ya, kita seorang jaringan. Skill atau keterampilan langsung terpakai. Langsung terpakai. Tidak usah jauh-jauh di rumah. Mama mau sambungkan, kasih sambung dulu mama punya jaringan. Kenapa mama tidak ada internet? Kasih sambung. Skill itu terpakai. Terpakai untuk dirimu, untuk orang lain, dan untuk seluruh kalian. Ya. Skill yang diperoleh bisa digunakan untuk berwirausaha. Kamu punya skill, tidak berminat kerja di pemerintahan, tidak berminat bekerja untuk orang lain, kamu mau jadi bos untuk dirimu sendiri, yang penting ada modal. Bangun usaha yang berbasis teknologi. Ya, bangun usaha yang berbasis jaringan. Di rumah ada IndiHome 40 MB. Ya, 40 MB. Pakai di rumah 10 MB, 30 jual sama orang. Ya, iya. Kan yang begitu yang dipakai. Orang-orang yang bergerak di bidang industri begitu, yang bergerak di bidang jaringan itu mereka
ambil di IndiHome 40 atau 50 atau sampai 100 MB, 20 dia pakai sendiri di rumah, selebihnya dia jual ke orang lain. Dia dapat uang tiap bulan dibayar ratusan. Kalau dia dibagi beberapa rumah, satu rumah taruhlah 100.000, 140.000. Ada 10 rumah, 1,5 juta kalau 150.000. Ya toh, ada 100 rumah. Kalau di wilayahmu itu belum ada jaringan yang masuk dari industri-industri besar, dari Telkom belum masuk, kamu beli, tarik kabel, jual ke orang lain, dapat uang. Ya, mudah untuk lanjut ke bidang IT lain. Ya, mudah. Jadi anak-anak yang kita ini SMK kan melanjutkan berwirausaha dan apa satu? Melanjutkan berwirausaha. PB berwirausaha, melanjutkan ya, bingung dia. Jadi sudah berwirausaha, kamu mau lanjut, ya? Ya, jadi langsung bekerja PBI, bekerja melanjutkan berwirausaha, oke. Jadi selesai dari SMK, bisa langsung bekerja, skill terpakai, bisa berwirausaha, tidak mau bekerja untuk orang lain, ada modal, buka usaha sendiri, buka lapangan kerja untuk orang lain, kemudian melanjutkan. Jadi tidak hanya di bidang IT, kamu bisa berkembang juga di bidang yang lain, ya. Selalu relevan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kita selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Baru 3G kita sudah melangkah ke 4G. Dari 4G kita sudah melangkah ke 5G. Dari 5G kita melangkah ke ini tidak akan lama lagi akan muncul lagi generasi ke-6. Sekarang perangkat teknologi komputer, informasi dan telekomunikasi sudah ada di generasi ke-5. Nanti kita akan berangkat lagi ke generasi ke-6. Nah, orang-orang apa yang dibutuhkan di situ? Orang-orang DJKT. Orang-orang yang bergerak di bidang informasi, telekomunikasi. Oke. Peluang karir di bidang DJKT. Ini tadi semua sudah saya bahas ya. Nah, dapat bekerja di dunia industri IT, ini bisa menjadi IT project, programmers, software developer dan lain-lain. Kemudian di bidang lain, nanti saya bahas itu. Sekarang di bidang lain, ya. Jadi orang DJKT tidak hanya menjadi seorang jaringan saja. Kalau dia tamat dari situ dia sudah punya modal, ya dia sudah punya ilmu tentang jaringan komputer, ya sudah punya ilmu tentang telekomunikasi dan IT, ya informasi, teknologi informasi, ya. Kita juga bisa masuk ke bidang lain, bisa ke perbankan, kesehatan, karena lulusan kami lah, ada juga yang sudah bekerja di bank. Bank paling banyak membutuhkan orang DJKT, ya, karena ada apa di situ? Ada mobile banking, sudah pakai Brimo, sudah pakai Mandiri, ya BNI juga sudah serba mobile banking, semua bank sudah mobile banking. Jadi butuh orang DJKT. Kesehatan juga demikian. Sekarang orang mau pemeriksaan kesehatan, konsultasi kesehatan dan sebagainya sudah secara digital, tentu butuh orang DJKT. Ada juga anak-anak kami yang sudah lulus menjadi anggota TNI. Ada juga yang sudah jadi polisi. Bahkan ada yang lanjut kuliah masuk di teknik pertambangan, teknik industri, teknik sipil, ada juga di teknik elektro, dan sudah banyak lanjut. Ada juga malah yang jadi perawat. Ya, ada juga malah yang bekerja di Alfamidi. Ada juga yang bekerja di bidang-bidang lain. Jadi tidak hanya di bidang DJKT, luas. Ya, cuma satu kompetensi yang sudah kamu dapat, kamu sudah bisa membangun sebuah jaringan informasi. Satu lagi saya perkenalkan, ini ketua OSIS, ya, ini dari jurusan DJKT. Jadi bajunya ini, ya, ini baju seragam jurusan DJKT, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kalian berminat nanti, insya Allah kita akan sama-sama. Insya Allah saya tunggu di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Dan bisa Ibu Ros. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana temukannya ya? Jadi ini adalah ketua OSIS dari DJKT. Nanti kita juga akan berikan penjelasannya. Baik, kalau tadi DJKT sudah selesai, adik-adik pernah jalan-jalan ke rumah sakit nggak? Rumah sakit pernah ya? Kalau disuruh ke apotek juga pernah? Nah, di SMK 1 Toli-Toli kami juga punya jurusan namanya layanan kesehatan. Ada 2 bidang. Yang satu adalah layanan kesehatan yaitu perawat,
dan yang satunya adalah farmasi. Untuk itu saya mengundang kepada Ibu Ketua Program Keahlian Layanan Kesehatan untuk memberikan penjelasan, didampingi oleh salah satu siswa dari keperawatan. Lofi, mari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, sahabat. Saya bernama Ibu Faradila, selalu dipanggil Ibu Dila. Kebetulan saya ketua jurusan di bidang kesehatan. Ini ada Ibu Bawa, teaching ya. Beliau mengajar di jurusan keperawatan. Saya ada speknya nih. Halo. Oke. Kebetulan juga bersama kita ya, ada juga siswa, tapi ini anak saya. Ada mewakili OSIS. Cuma kebetulan dari jurusan keperawatan. Oke, kalau start juga. CJKT ini. Tidak ada kalimat, tidak ada apa, cuma gambar. Oke. Nanti tolong jelaskan. Lagi nih. Di kesehatan, di SMK 1 Toli-Toli itu ada 2 jurusan. 2 jurusan ya? Yang pertama, layanan kesehatan, atau selalu kamu dengar mungkin di jurusan keperawatan. Dan yang kedua itu jurusan farmasi. Kenapa ya? Ini yang bukan dikerja, Anda akan praktekkan di dunia industri. Pada saat PKL nanti, Anda keperawatan, so tahu itu dia bicara bagaimana mau pakai infus. Pas suntik nggak boleh, belum. Ada bagiannya kalau untuk pas suntik. Nah, ya kalau untuk SMA itu dasarnya saja, ya. Ya, ini dia memasang nebulizer. Orang kalau bahasa, biasanya orang tua dan orang tua jauh-jauh mau nih kalau upacara sesak nafas kalau semua matahan soterik toh cuma ada keperawatan bisa tahu bapak saya begitu. Oke, tepuk tangan dulu balik. Ini mau ngobatin luka ya. Ini anak-anak saya yang baru turun kemarin nih, makanya saya ambil fotonya gambarnya. Ini sementara ganti baju dia. Jadi kalian itu diajarkan ganti baju pasien. So tidak ada mau bilang, "Hai malu saya mau pegang." Tidak ada itu. Jadi secara tidak langsung kau akan buka, dan itu kan nanti tidak mungkin mau bicara di luar umum. Saya buka ini dapat itu. Itu sudah tidak. Itu frekuensinya. Ya. Kemudian ini apa ini? Pak cuci tangan. Pak cuci tangan saya ada belakang kena, bukan sembarang. Tidak. Ada begini baik. Itu pintar. Sudah pernah masuk di sini toh? Dia punya yang diajar-ajar begini. Ini mau antar. Jadi nanti deh kalian di rumah sakit itu diantar pasien, bawa pergi di CT scan, di radiologi. Ini semua tugasnya kalian nanti nih. Ya, apa namanya? Mobilisasi. Astaga. Beliau adalah mantan ketua jurusan di keperawatan. Tepuk tangan dulu. Memang belum diperkenalkan semua ini sebenarnya ini adik-adik, sebenarnya kurang. Beliau adalah sekarang Wakasek Kesiswaan. Saya perkenalkan semua saja Wakasek Kesiswaan. Baru ada Ibu Gea, itu di Pokja Kesiswaan. Nanti perkenalkan semua saja dulu. Kalau tadi yang maju-maju itu semua adalah ketua program keahlian, ya. Mas ada belum kenal? Ini Pak Nur, tim teaching di TJKT. Ini sudah dibantu Ibu Rosiana. Sudah dulu. Jadi kalau berkaitan dengan jaringan apa semua? Cari Pak dia. Dan bagian Pokja sarana prasarana. Kursi rusak, meja rusak, ngoli juga rusak, dia yang ketemu. Aduh. Apa lagi mau kenal? Bapak ini yang mau dilihat ada purna Bapak ini
sekarang mau masuk pemasaran. Iya ya. Nah, kebetulan di belakang itu deh, jangan mau dilihat sama ada di pegang kamera, itu Jo ketua OSIS SMK 1. DP wakil yang mana? Ini dan DP wakil orang ke bawah. Jadi kalau orang suka mulai jangan kira apa. Tapi apa ini? Tadi baru ke perawatan, jangan lihat. Tadi baru ke perawatan. Orang ke farmasi. Tadi baru ke perawatan. Ada yang jadi perawatan di guru? Ada. Apa tuh ada guru mau jelaskan sebelum kita ke farmasi? Ke farmasi. Farmasi. Kebetulan di sini banyak kelapa saya lihat. Ya baik sekali. Betul. Banyak sekali kelapa. Masuk farmasi nanti naik. Kelapa selain ditahu bikin santan, bikin kue, bikin apa? Bikin apa kalau di farmasi? Ramuan. Ramuan apa sob? Minyak. Minyak. Ini minyak urut. Versi anak SMK jurusan teknologi farmasi. Tepuk tangan dulu. Ya, ini DP proses pembuatan. Saya kira kenal ibu ini ibu. Ini ibu orang Makassar juga nih. Aduh, siapa namanya? Saya DP rumah. Ibu siapa DP nama kalau kenal? Masuk farmasi. Nah, di situ dia mengajar. Dia tim teaching farmasi. Ya, beliau juga nanti akan kalian temui ketika praktek. Banyak guru ya, cuma kami tidak mungkin kalau mau boyong sama 90 guru kamari, nah tidak ada yang mengajar. Banyak nah, jadi jangan kira cuma ini yang mengajar, banyak. Cuma orang ada tinggal orang mengajar. Ini proses pembelajaran di dalam laboratorium teknologi farmasi. Ya, kenapa saya bilang, masa jadi farmasi? Besok ada orang Citai, orang PCW, misalnya toh orang cowok, atau tidak usah jauh-jauh, orang tua yang sakit, kok rumah sakit jauh di depan mata sana, apa yang orang mau bikin? Bikin nggak setuju? Maksudnya, kalau kita pelajari di farmasi itu deh, so tahu namanya membaca resep dokter. Langkah apa awalnya kamu bikin untuk melayani ini yang sakit? Oh sudah tahu. Sampai mama ini panas, saya harus kasih dia paracetamol. Sampai adik ini sakit mah, apa sudah bikin? Dia minum antasida baru sama rumah sakit. Kau sudah tahu itu, dan kau sudah tahu nantinya. Ini obat terlarang. Yang pakai sabu-sabu kau pasti tahu modelnya. Pakai sabu-sabu, kau dia macam-macam. Tahu. Begitu. Siapa itu kan? Kayaknya dia fans Pak. Kelas ini ya, Bu. Tunggu dulu dah. Aduh. Banyak produk yang diciptakan dari semua jurusan. Tepuk tangan. Jangan kira itu SMK berdiri, 7 jurusan. Hebat semua DP jurusan. Kolaborasinya banyak. Tanpa jurusan TJKT, orang tidak bisa bergerak. Begitu kan? Betul. Tanpa jurusan WLP, orang tidak bisa sampai sini. Tidak ada DP bis, orang jalan kaki. Coba kira-kira. Mau naik motor, bensin so mahal. Jadi ada bisnya WLP. Mau belanja money? Ada bisnis center. Itu sampai kelola. Anak pemasaran guys. Jangan kira. Iya toh? Mau apa lagi? Mau ketik-ketik surat apa semua? Ada anak MPLB yang bertugas di bidangnya. Begitu mau sakit, orang yang kerja. Iya toh? Pingsan di lapangan pada saat upacara, ada farmasi dan keperawatan yang urus kau di KS. Teman, jangan cuma dia. Oke? Mau hitung-hitung doi? Aduh, apa? Mana tuh doi besar? Nah, ada di ahli. Mana itu jurusan apa? Akuntansi. Ada mana tersebut? Ada. Apa lagi yang boleh disebut? Sudah akuntansi. Aman. Apa lagi kamu bilang? Jadi semua antara 1 dan 7 itu keterkaitannya ada. Jadi dari saya sudah hitung ini 37 siswa. Saya tunggu Anda mendaftar semua di SMK 1. Oke? Sebut namanya orang semua yang tadi ada di sini. Di sini tadi kemarin di buku ini ada, saya disuruh mendaftar sini. Oke, langsung masuk tanpa Anda. Tepuk tangan dulu lah. SMK
Baik adik-adik, tadi sudah selesai dari 7 jurusan. Perlu Bapak sampaikan bahwa ya adik-adik perhatian dulu bahwa saat ini kami di SMK 1 Toli-Toli jumlah siswa itu kurang lebih 1.100 siswa. Ya, dengan jumlah kelas sekitar 45 ya. Ya. Baik adik-adik, selanjutnya kami akan mengundang adik-adik salah satu yang membedakan dan sangat berbeda ya antara SMA dengan SMK. Dimana kalau SMK itu kita kenal dengan ada namanya kompetensi. Kita punya bidang keahlian masing-masing dan itu tidak mudah untuk kita dapat. Nah, salah satu yang ada juga di SMK Negeri 1 Toli adalah lembaga sertifikasi profesi. Ya, nanti kita akan coba dengarkan apa sebenarnya LSP dan di Kabupaten Toli-Toli baru kita ya yang punya LSPP 1. Untuk itu bagaimana jelasnya tentang LSP yang ada di SMK 1? Saya persilakan kepada Ibu Halimah untuk menjelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu kenalkan diri dulu. Ya, jadi namanya adalah Ibu Halimah. Ya, Ibu Halimah SPDMPD. Saya barangkali satu-satunya guru di SMK 1 yang namanya Halimah. Ya, jadi tidak ada Halimah-Halimah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Apalagi itu Halimah jadi anak, tujuh dan seterusnya. Tetapi Halimah saja. Ya, jadi kalau ada yang mau bertanya ada nama guru yang dari SMK 1 itu namanya Halimah. Oh, tidak ada yang pokoknya orang tahu semua itu. Halimah itu yang mana? Lalu di jurusan apa? Nah, adik-adik, anak sekalian, kebetulan Ibu adalah juga merupakan salah satu tim teaching guru di jurusan MPLB yang tadi kebetulan sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh Kak Guntur. Ya, dan saya juga diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua LSP. Nah, tadi sudah dari 7 jurusan yang ada di SMK Negeri 1 ya, sudah menyampaikan keunggulan masing-masing yang ada pada kompetensi kalian atau di jurusan masing-masing. Nah, anak-anakku ya, perlu kalian ketahui ya. Nah, di SMK 1 itu itulah bedanya sekolah kejuruan dengan sekolah umum. Otomatis ya, tenang dulu ya nak. Otomatis karena dari beberapa jurusan yang ada di SMK 1 untuk melihat seberapa besar ya keahlian yang kalian miliki sesuai dengan jurusan masing-masing yang ada. Nah, nanti kalian akan melalui atau melewati yang nama uji kompetensi keahlian. Nah, untuk SMK Negeri 1 kebetulan adalah merupakan salah satu atau satu-satunya sekolah kejuruan di Kabupaten Toli-Toli yang punya lembaga sertifikat profesi. Itu merupakan kebanggaan kita ya, Kabupaten Toli-Toli khususnya sekolah kejuruan. Di Sulawesi Tengah itu nah, yang sekarang eksis itu tinggal 2 sekolah, yaitu satu di SMK Negeri 1 Toli-Toli, yang kedua itu ada di SMK Negeri 3 Palu. Kalau di SMK Negeri 1 Toli-Toli, alhamdulillah ya, dari 7 jurusan, semua jurusan itu punya asesor. Mohon maaf ya, mungkin di sini bertanya apa itu sebenarnya asesor. Asesor itu adalah penguji, ya, penguji yang berhak menguji kalian, berhak menguji siswa yang ada di SMK Negeri 1 ya, untuk melakukan uji kompetensi keahlian. Nah, nanti ada kata nanti itu ya, kamu akan dinilai oleh asesor yang ada di setiap jurusan. Nah, itu dilakukan di lembaga sertifikasi profesi yang ada di SMK Negeri 1 ya. Nah, kalau ini ada manfaat dan keunggulan LSP P1. Apa itu P1 Bu? Ya, kenapa ada LSP kemudian ada P1-nya lagi? Itu P1 itu adalah di tingkat sekolah. Artinya sekolah menengah, sekolah menengah kejuruan maksudnya Ibu. Ya, apa itu P1 Bu? Itu hanya bisa diberikan pengujian kepada siswa yang masih dinyatakan aktif sekolah, aktif belajar. Maksudnya dia masih belajar, bukan alumni. Kalau alumni sudah tidak bisa lagi kita menguji lewat LSPP 1. Nanti ada yang namanya LSPP 2, ada yang namanya LSPP 3 bagi siswa yang sudah jadi alumni dan